Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Dijamin Pintar alias Sido Dadi Pintar. Sido Dadi Pinter. Pembahasan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Nomor 1, pembahasan soal Bahasa Indonesia. Orang yang membuat puisi disebut penulis, penyair, pewarta, pengarang. Jawaban yang betul adalah B, penyair. 2. Bacalah kutipan puisi berikut dengan cermat. Gapai cita-cita, karya Vanindi. Pagi menjelang, harapan baru telah datang. Saatnya kita kembali berjuang menggapai cita-cita walau penuh derita. Makna puisi tersebut adalah awali hari dengan memiliki cita-cita. Setiap hari belajar meraih cita-cita, setiap hari berharap tergapai cita-cita, pagi hari penuh semangat meraih cita-cita. Jawabannya adalah D, pagi hari penuh semangat meraih cita-cita. Nomor 3, bacalah kutipan puisi berikut dengan cermat. Impianku, karya Luh Bulan. Menjadi seorang guru adalah impianku, sebab guru suri tauladanku, tanpa pamrih memberi ilmu, tak kenal letih membimbingku hingga mampu mengerti ilmu. Penyair dalam puisi tersebut memiliki cita-cita menjadi A, guru, B, pilot, C, polisi, D, arsitek. Jawabannya adalah A, itu dia bermimpi memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Nomor 4. Bacalah kutipan puisi berikut dengan cermat. Seluruh rasa telah mereka alami, dari sedih, lelah, dan penuh tangis. Namun semua hari-harinya miris. Namun mereka tetap untuk masa depan. Kata yang tepat untuk melengkapi bait rumpang puisi tersebut adalah berjalan. A, berjalan, B, berlatih, C, berjuang, D, belajar. Jawabannya adalah C, ya, berjuang. Namun mereka tetap berjuang untuk masa depan. Nomor 5, Candi Borobudur sebagian besar dikunjungi oleh wisatawan domestik. Arti kata domestik pada kalimat di atas adalah A, asing, B, dalam negeri, C, mancanegara, dan D, luar negeri. Jawabannya adalah B, dalam negeri. Soal nomor 6, bacalah teks berikut. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebu. Wairebu terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebu menjadi tujuan wisata. Nama suku yang ada di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur adalah suku ... Jawabannya adalah C, Manggarai. Soal nomor 7. Suatu kerangka berpikir yang mampu menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram radial disebut A, peta pikiran, B, peta paragraf, C, peta bacaan, D, peta daerah. Jawabannya adalah A, peta pikiran. Lanjut. Nomor 8. Perhatikan ciri khusus bacaan berikut. Kelompok Baduy dalam, saya ulang, kelompok Baduy dalam atau Tangtu adalah kelompok yang tinggal dalam hutan dan juga paling patuh pada aturan yang sudah ditetapkan oleh kepala adat mereka. Ciri khas dari suku Baduy dalam adalah pakaiannya yang tidak berkancing dan berkerah, tidak memakai alas kaki, dan pakaiannya berwarna putih atau biru tua.
Suku Baduy dalam ini juga tidak mengenal teknologi, uang, dan sekolah, sehingga hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa asli mereka, yaitu bahasa Sunda dan membaca huruf atau aksara Sunda. Informasi berikut yang sesuai dengan paragraf adalah titik-titik. Suku Baduy dalam menggunakan bahasa Sunda dan mengenal teknologi. B. Ciri khas baju suku Baduy dalam, yaitu pakaian berkerah dan berkancing. C. Suku Baduy dalam tidak menyukai pakaian warna biru. D. Suku Baduy dalam hanya berkomunikasi dengan bahasa Sunda dan membaca aksara Sunda. Jawabannya sudah kelihatan ya, yaitu D. Nomor 9. Bacaan untuk soal nomor 10 dan nomor 11. Ketika ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, rubah mencuri telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Soal nomor 10. Tokoh yang berperan dalam kutipan cerita tersebut adalah Rubah dan ayam. Kita dapat mengetahui bahwa Rubah memiliki watak yang tidak baik berdasarkan peristiwa. A. Rubah mencuri telur ayam secara sembunyi-sembunyi. B. Rubah mengendap-endap. C. Rubah menangis sambil berkeliling di sekitar kandang. D. Rubah mencari makan di padang rumput. Jawabannya adalah A. Rubah mencuri telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Soal nomor 11. Pesan moral yang dapat disimpulkan dari kutipan bacaan tersebut adalah A. Memelihara yang baik harus di dalam kandang. B. Jangan menangis jika kehilangan telur. C. Mencari makan harus di padang rumput. D. Jangan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jawabannya jelas ya, yaitu D. Jangan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Soal nomor 12. Berikut ini yang merupakan jenis teks fiksi adalah A. Biografi, B. Puisi, C. Legenda, D. Pantun. Jenis teks fiksi apa? Jawabannya adalah C. Legenda. Kenapa? Fiksi itu merupakan karya yang bersumber dari khayalan penulis, sementara non-fiksi adalah sebuah kejadian yang nyata dan bersifat objektif serta punya landasan ilmiah. Selanjutnya, nomor 13. Cerita yang menggambarkan tentang kepahlawanan dan keberanian tokohnya merupakan pengertian dari teks fiksi. Ini kata kuncinya adalah keberanian tokohnya. A. Saga, B. Legenda, C. Fabel, dan D. Mite. Jawabannya adalah A. Saga. Kenapa? Saga adalah karya sastra lama yang menceritakan kepahlawanan serta keberanian tokoh yang mengandung unsur-unsur sejarah. Nah, terus ada legenda apa? Legenda adalah cerita rakyat kuno yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Fabel apa? Fabel adalah jenis cerita yang unik atau bisa disebut dengan dongeng. Mitos atau mite, mite itu sebenarnya mitos. Mitos adalah sejenis dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang identik dengan hal gaib atau goib, supranatural, dan sakral.
Gitu ya. Makanya jawabannya yang tepat adalah Saga. Karena dengan kata kunci keberanian tokoh. Ya. Soal nomor 14. Ahmad, berapa lama Bapak mengolah kotoran kerbau ini menjadi sumber energi alternatif? Pak Sobirin menjawab, kira-kira 5 tahun. Dari pengalaman wawancara tersebut, narasumber berprofesi sebagai A. Guru, B. Nelayan, dan C. Peternak, dan D. Karyawan. Jawabannya adalah apa? Iya, C. Peternak. Soal nomor 15. Saat melakukan wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan dilakukan secara titik. A. Jelas, teratur, dan berbelit-belit. B. Jelas, teratur, dan santun. C. Keras, mantap, dan panjang. D. Keras, jelas, dan cepat. Jawabannya adalah yang B, ya. Jelas, teratur, dan santun. Nomor 16. Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sebelum wawancara, seorang wartawan membawa alat berupa A. Perekam, LCD dan televisi, kamera, alat perekam, dan pengeras suara. C. Pengeras suara, LCD dan tape. D. HP, perekam, dan televisi. Jawaban yang betul adalah B. Kamera, alat perekam, dan pengeras suara. Nomor 17. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus mempersiapkan A. Daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. B. Acara perkenalan dengan narasumber. C. Catatan hasil wawancara. D. Laporan hasil wawancara. Jawabannya adalah A. Daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Jawablah pertanyaan dengan tepat dan benar. Ini sudah memasuki soal jawaban singkat. Nomor 1. Salah satu ciri puisi yaitu adanya persamaan bunyi akhir kata di setiap liriknya, di setiap lariknya, yang disebut apa? Rima atau saja. Nomor 2, perhatikan kutipan puisi berikut. Usahaku, karya Setiani. Ku selalu belajar setiap hari karena ku ingin menggapai cita-cita. Meski sulit, ku terus berusaha, belajar sungguh-sungguh sekuat tenaga. Sikap yang didapat diteladani dari puisi tersebut adalah rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak pernah mengeluh. Nomor 3, perhatikan penggalan puisi berikut. Sekolah membuatku rajin belajar, menuntut ilmu dengan riang, agar berguna dan jadi pintar, untuk orang tua tersayang. Rima akhir pada penggalan puisi di atas adalah A, 4 kali. Rimanya adalah A. Nomor 4, salah satu faktor terancam punahnya bahasa daerah, yakni bahasa daerah dianggap simbol keterbelakangan dan kemiskinan. Arti kata punah pada kalimat tersebut adalah hilang. Nomor 5, ide utama dari sebuah paragraf disebut iya, pokok pikiran atau gagasan pokok. Iya, bersambung. Kita lanjutkan di pertemuan video yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.